Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hampir semuanya pernah mendengar nama Khidir. Kita mungkin juga bertanya-tanya karena banyak orang yang mengkultuskan beliau dan membicarakan tentang karomahnya yang luar biasa. Allah SWT telah menceritakan kisah tentangnya dalam Al-Quran ketika menyebutkan pertemuannya dengan Nabi Musa. Bagaimanakah Khidir bisa mengejutkan Nabi Musa dengan ilmunya dan karomahnya yang luar biasa tersebut? Kenapa beliau dinamai dengan Khidir? Serta benarkah bahwa beliau masih hidup sampai saat ini? Pada video kali ini, kita mengumpulkan rincian sisi kehidupannya yang unik tersebut, serta kisah pertemuannya dengan Nabi Musa alaihissalam, yang mungkin baru Anda dengarkan untuk pertama kalinya. Silakan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum dimulai, kami ingatkan kepada Anda untuk klik tombol like dan juga subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kepada kami untuk dapat menyajikan video-video bermanfaat lainnya kepada Anda. Pada suatu hari Nabi Musa berdiri di hadapan kaumnya untuk menyampaikan khutbahnya. Beliau menyampaikan ilmu yang diberikan oleh Allah SWT kepadanya dengan metode penyampaian yang luar biasa. Ilmu Nabi Musa yang sangat luas tersebut membuat kaumnya takjub dan kagum. Sehingga kemudian ada seorang dari kaumnya yang berdiri di hadapan Nabi Musa dan bertanya kepada beliau, "Wahai Nabi Allah, adakah di muka bumi ini orang yang lebih berilmu dibandingkan denganmu?" Nabi Musa menjawab, "Tidak." Maka Allah SWT kemudian menegurnya karena beliau waktu itu tidak menyebutkan keutamaan ilmu itu dari Allah SWT. Kemudian Allah pun mewahyukan kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, bagaimana kamu bisa tahu kepada siapa Allah memberikan ilmunya? Aku memiliki seorang hamba di tempat bertemunya dua lautan yang lebih berilmu dibandingkan denganmu." Nabi Musa kemudian bertanya kepada Allah SWT tentang cara untuk sampai kepada orang tersebut. Allah pun kemudian memberitahu bahwa untuk menemuinya, Nabi Musa harus keluar dengan membawa seekor ikan. Jika ikan tersebut lepas, maka disitulah orang itu berada. Orang tersebut tak lain adalah Khidir alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam kemudian berangkat bersama muridnya yang bernama Yusha, hingga mereka sampai di sebuah batu besar. Nabi Musa alaihissalam kemudian memutuskan untuk beristirahat di bawah naungan batu tersebut. Nabi Musa kemudian berbaring dan beliau pun tertidur. Ketika itu, ikan yang dibawanya telah terkena air laut. Maka kemudian Allah SWT menghidupkan ikan tersebut dan serta-merta ikan tersebut loncat ke lautan. Beberapa saat kemudian Nabi Musa terbangun, kemudian melanjutkan perjalanannya bersama muridnya. Dan Yusha pun lupa kejadian yang terjadi di bawah batu besar itu, hingga mereka berdua sangat kelelahan karena perjalanan yang begitu jauh. Nabi Musa kemudian berkata kepada muridnya, "Siapkanlah makanan untuk kita makan." Yusha kemudian teringat tentang ikan yang lepas di dekat batu itu. Dia kemudian berkata, "Wahai Nabi Allah, ingatkah bahwa tadi kita beristirahat di bawah batu besar? Ketika itu ikan yang kubawa lepas ke lautan tersebut. Setan telah membuatku lupa untuk memberitahukan kepadamu tentang hal itu." Pada saat itu Nabi Musa kemudian sangat bergembira. Beliau kemudian berkata, "Inilah yang kita tunggu." Mereka berdua kemudian kembali ke tempat batu besar tadi. Dan di sana mereka mendapati ada seorang lelaki yang berbaring di atas tanah sembari menutup tubuhnya dengan pakaiannya. Nabi Musa alaihissalam kemudian mengucapkan salam kepada Khidir. Dan dia pun membalas salam itu. Kemudian Khidir bertanya, "Dari manakah ucapan salam itu berasal?" Nabi Musa menjawab, "Aku adalah Musa." Khidir bertanya, "Musanya Bani Israel?" Nabi Musa menjawab, "Benar. Bisakah aku mengikutimu dan belajar darimu ilmu yang telah Allah SWT berikan kepadamu?" Khidir menjawab, "Tidak cukupkah Taurat yang ada di tanganmu? Dan Allah SWT juga mewahyukan kepadamu? Kamu tidak akan bisa sabar jika ikut bersamaku. Wahai Musa, kamu memiliki ilmu yang tidak aku miliki, sebagaimana aku pun memiliki ilmu yang tidak kamu miliki." Nabi Musa alaihissalam menjawab sebagaimana yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Musa berkata, "Insya Allah akan engkau dapati aku orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun." Khidir kemudian akhirnya mau untuk diikuti oleh Nabi Musa. Tapi dia memberi syarat agar Nabi Musa tidak bertanya kepada Khidir apapun yang dia lihat sampai perjalanan mereka selesai. Nabi Musa dan Khidir kemudian berjalan bersama sepanjang pesisir laut. Kemudian berlalulah sebuah kapal. Mereka kemudian meminta agar diberi tumpangan di kapal tersebut. Awak kapal tersebut telah mengenal Khidir dan belum mengenal Nabi Musa. Mereka pun memberi tumpangan kepada Khidir dan Nabi Musa tanpa meminta upah. Ketika kapal tersebut sampai di pelabuhan dan telah berhenti, Khidir kemudian mendekati papan kayu yang terletak di dasar kapal. Kemudian dipatahkanlah papan kayu tersebut dan dilemparkan ke lautan.
Perbuatan Khidir tersebut membuat Nabi Musa merasa tidak enak. Dia pun bertanya-tanya, awak kapal ini telah memberi tumpangan kepada kita dan berbuat baik kepada kita tanpa meminta balasan apapun. Kenapa Khidir malah mematahkan lantai kapal dan membuangnya? Nabi Musa alaihissalam kemudian tidak tahan untuk bertanya. Maka kemudian Nabi Musa bertanya kepada Khidir sebagaimana yang disebutkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya. Maka berjalanlah keduanya, hingga ketika keduanya menaiki lautan, lalu dia melubanginya. Musa berkata, mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh, engkau telah berbuat suatu kesalahan yang besar. Khidir kemudian memandangnya sambil marah dan berkata, bukankah aku sudah katakan bahwa sesungguhnya engkau tidak akan mampu sabar bersamaku? Nabi Musa kemudian teringat dengan janji yang telah disampaikannya kepada Khidir. Kemudian beliau berkata kepada Khidir, jangan kau hukum aku karena kealpaanku. Maafkanlah aku atas kesalahanku. Mereka berdua kemudian melanjutkan perjalanannya hingga mereka menemui seorang anak kecil yang sedang bermain dengan teman-temannya yang lain. Khidir kemudian mengambil kepala anak tersebut dan mematahkannya dengan tangannya. Nabi Musa sangat terkejut melihat perbuatannya itu. Beliau pun ketakutan dengan apa yang dia lihat, kemudian berkata, mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih, bukan karena dia membunuh orang lain? Sungguh, engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar. Nabi Musa bertanya kepada Khidir, kenapa dia membunuh anak yang tidak bersalah ini? Nabi Musa menganggap bahwa Khidir telah melakukan perbuatan dosa yang sangat besar. Khidir pun menjawab, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku? Aku telah memberitahumu dari awal bahwa kamu tidak akan bisa bersabar atas apa yang akan kamu lihat. Nabi Musa alaihissalam pun merasa bersalah terhadap Khidir. Maka kemudian beliau berkata, tolong maafkan aku. Aku lupa. Jika aku bertanya lagi tentang satu hal kepadamu, maka tinggalkanlah aku. Tidak perlu kau temani aku lagi selamanya. Khidir menyetujui permintaan Nabi Musa alaihissalam tersebut. Rasulullah SAW bersabda tentang hal ini, rahmatullahi alaina wa ala Musa, laula annahu ajjala la ra'al ajab, walakinnahu akhadathu min sahibihi dhumamah. Semoga Allah SWT merahmati kita dan merahmati Nabi Musa. Seandainya beliau tidak tergesa-gesa, maka beliau pasti akan melihat hal yang menakjubkan. Akan tetapi beliau telah dikejutkan dengan hal yang dia lihat. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan sehingga mereka sampai di suatu perkampungan. Penduduk kampung tersebut dikenal sebagai orang-orang yang pelit. Mereka tidak pernah menunaikan hak orang yang bertamu kepada mereka. Nabi Musa dan Khidir telah kehabisan bekal makanan. Maka mereka pun berkeliling di rumah-rumah kampung tersebut untuk mencari makan dan minum. Tapi tidak ada satupun dari penduduk kampung itu yang mau menerima mereka sebagai tamu. Ketika mereka berdua hendak keluar dari kampung tersebut dalam keadaan lapar, mereka melihat ada tembok miring yang hampir roboh. Khidir pun bergegas untuk mencari tanah dan bebatuan. Kemudian beliau menghabiskan malam itu untuk memperbaiki dinding rumah yang akan roboh tersebut hingga bangunan itu kembali kokoh. Nabi Musa heran dengan yang dilakukan oleh Khidir. Beliau kesal karena merasa bahwa Khidir berbuat baik kepada orang yang tidak berhak untuk mendapatkannya. Karena penduduk kampung tersebut tidak ada satupun yang mau memberikan sedikit makanan ataupun minuman untuk mereka. Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Khidir, kita sudah mendatangi penduduk kampung ini dan mereka tidak ada satupun yang mau memberi kita makan ataupun minum. Sekarang kau membangun rumah ini tanpa meminta upah, padahal kau bisa untuk meminta imbalan atas pekerjaan yang telah kau lakukan ini. Kenapa tidak meminta balasan untuk hal ini? Allah SWT menceritakan kisah tersebut dalam Al-Quran. Maka keduanya berjalan, hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya. Tetapi mereka, penduduk negeri itu, tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu. Lalu dia menegakkannya. Musa berkata, jika engkau mau niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu. Sampai di sini Khidir sudah tidak tahan lagi dengan Nabi Musa. Setelah sebelumnya memberi kesempatan kepada Nabi Musa untuk bersabar hingga 3 kali. Tapi beliau tidak bisa untuk bersabar. Maka Khidir kemudian berkata, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya. Khidir berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, engkau memang tidak bisa bersabar untuk berada bersamaku. Ini adalah waktu kita berpisah. Tapi sebelum berpisah, aku akan memberitahumu tentang hal-hal yang kau lihat sebelumnya. Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu. Khidir menjelaskan bahwa pemilik kapal itu adalah orang-orang yang baik. Dia ingin untuk membalas jasa mereka. Ada seorang raja zalim yang merampas setiap kapal yang dia sukai, dan dia tidak mau mengambil kapal yang rusak ataupun ada cacatnya. Khidir sengaja untuk merusakkan sebagian kapal tersebut agar raja itu tidak merampas kapal mereka. Dan adapun anak muda itu,
kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Khidir menjelaskan bahwa anak kecil yang dia putuskan kepalanya, Allah telah memberitahunya bahwa kalau dia besar, dia akan menjadi seorang yang kafir dan jahat, serta dia akan merepotkan keluarganya dan membawa banyak masalah. Hal itu dikarenakan kejahatan dan kekufuran yang dia lakukan. Allah SWT juga telah memberitahu kepada Khidir bahwa dia akan memberikan ganti anak soleh kepada kedua orang tua anak tersebut. Khidir membunuh anak itu karena merasa kasihan terhadap orang tuanya. Sedangkan tembok yang dia bangun di kampung itu, Allah SWT telah memberitahukan Khidir bahwa bangunan itu adalah milik dua anak yatim. Orang tua mereka adalah orang-orang yang soleh. Mereka telah menyembunyikan harta mereka di bawah bangunan itu. Khidir khawatir bangunan itu akan roboh sehingga harta yang disembunyikan akan terbongkar dan kemudian akan diambil oleh penduduk kampung yang pelit itu dan tidak memberikannya kepada si anak yatim. Khidir membangun rumah itu agar bisa menjadi tempat tinggal bagi dua anak yatim itu hingga mereka berdua dewasa. Ini adalah penjelasan dari hal-hal yang Nabi Musa tidak bisa bersabar ketika melihatnya. Kemudian setelah itu Nabi Musa pun berpisah meninggalkan Khidir. Di sini Allah SWT telah membuktikan kepada Nabi Musa bahwa ada hal yang tidak diketahui oleh Nabi Musa alaihissalam. Khidir sendiri dinamakan dengan nama tersebut yang dalam bahasa Arab berarti hijau karena sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Innama sumiyal Khidir li'annahu jalasa ala farwatin bayda fa idza hiya tahtazzu min khalfihi khadra." Khidir dinamai dengan nama tersebut karena ketika dia duduk di atas tanah yang tandus, seketika tanah yang ada di belakangnya menjadi hijau kembali. Dalam hadis itu Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ketika Khidir duduk di atas tanah yang tandus, maka tanah itu seketika akan berubah menjadi subur dan hijau dengan kekuasaan Allah SWT sebagai bentuk karamah dari Allah bagi Khidir alaihissalam. Sebagian orang menganggap bahwa Khidir masih hidup sampai hari ini sebagai bentuk karamah yang lain dari Allah SWT baginya. Tapi yang benar adalah bahwa mayoritas ulama menyebutkan bahwa Khidir telah meninggal dan keyakinan bahwa Khidir masih hidup itu tidak benar. Ada banyak riwayat di dalam beberapa buku yang menyebutkan bahwa Khidir masih hidup, tapi hal itu tanpa didasari oleh dalil yang sahih. Riwayat-riwayat tersebut tidak bisa dijadikan pegangan karena sanadnya yang lemah. Khidir adalah seperti manusia pada umumnya. Dia telah meninggal sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi nabi. Di antara bukti yang menunjukkan bahwa Khidir telah meninggal adalah bahwa Khidir tidak pernah menemui Rasulullah SAW ataupun berperang bersama beliau. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tiba'i." Kalau saja Nabi Musa masih hidup di muka bumi ini, maka tidak ada pilihan baginya kecuali untuk mengikutiku. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang beriman di atas muka bumi kecuali harus mengikuti Rasulullah SAW pada waktu itu. Bukti lain yang menunjukkan bahwasanya Khidir telah meninggal hari ini adalah ketika Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadisnya, "Ara'aitukum lailatakum hadih, fa inna ala ra'si mi'ati sanatin minha la yabqa man huwa ala dhahril ardi ahad." Apakah kalian lihat malam hari ini? 100 tahun lagi setelah malam ini, tidak akan ada seorang pun yang masih hidup dari orang-orang yang saat ini hidup di muka bumi. Hadis ini menunjukkan dengan jelas bahwa seandainya pun Khidir masih hidup pada zaman Rasulullah SAW, maka dia sudah meninggal paling lama 100 tahun setelah Rasulullah SAW menyebutkan hadis tersebut. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jika Anda menyukai video ini, kami ingatkan kepada Anda untuk klik tombol like dan juga subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kepada kami untuk dapat menyajikan video-video bermanfaat lainnya kepada Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.